Kami angkat hati kami, kami angkat tangan kami, kami angkat suara kami, dan kami menyatakan Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau mengerjakan bagi kami jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Engkau segala-galanya buat kami, karena Engkau yang mengampuni dosa kami, Engkau yang menyertai langkah kami, Engkau yang memberkati hidup kami, Engkau yang menyembuhkan penyakit kami, Engkau yang memberi damai sejahtera di hati kami, dan Engkau yang membawa kami pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu kami alam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicaralah buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, baik kami di gereja maupun kami di rumah masing-masing, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami nikmati bersama, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa, dan Yesus kita tidak pernah gagal. Amin. Puji Tuhan. Senang berjumpa saudara pada saat ini, karena saya percaya anugerahnya luar biasa atas kita. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, dari mana aja pendeta? Ya, minta maaf karena kemarin saya harus pimpin rombongan perjalanan ke tanah perjanjian, saudara. Dan luar biasa Tuhan bekerja di sana. Dan kemudian minggu terakhirnya saya harus ada di Belanda, karena itu persis HUT gereja kita yang ke-14 tahun. Sementara HUT gereja kita di sini, HUT gereja yang ke-18 tahun, bulan depan, karena bersamaan dengan Paskah. Jadi setiap kali kita akan merayakan Pekan Suci Paskah dan HUT gereja, dan tahun ini yang ke-18. Bilang sama sebelah udah 18 tahun. Berarti udah mantap-mantapnya untuk jadi berkat. Amin. Haleluya. Sama-sama bilang saya siap jadi berkat. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Selalu saya nyatakan bahwa hidup Kristen, mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus berarti berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya,
saya harus berani meninggalkan yang Yesus nggak suka. Amin. Sekali lagi sama-sama bilang, biar mantap, sama-sama bilang, saya harus berani meninggalkan yang Yesus nggak suka. Sengaja sudah 30 kali tiap minggu kita deklarasikan, saya harus berani meninggalkan apa yang Yesus nggak suka. Karena saya percaya dengan kita berani meninggalkan apa yang Yesus nggak suka, hidup kekristenan kita akan makin dahsyat. Dan hari ini yang kita akan belajar yang Yesus nggak suka, yaitu kalau kita jemu berbuat baik. Karena saya percaya pada dasarnya setiap kita suka melakukan yang baik. Lumayan ada 12 orang bilang amin. Saya percaya pada dasarnya kita suka melakukan yang baik. Siapa yang suka melakukan hal yang jahat dalam hidupnya? Darah Yesus. Tolong ya angkat tangan. Daftar kepada Pak Eli. Kan tadi udah diumumkan kan ada baptisan prapaskah. Soalnya kayaknya perlu dibaptis ulang saudara-saudara. Pada dasarnya kita nggak suka melakukan yang jahat. Sebagian sudah menatap saya dan berkata, tapi kadang-kadang kepepet pendeta. Kita semua suka melakukan yang baik. Tapi kadang-kala kita kecewa. Setuju? Saya tuh sebetulnya udah melakukan yang baik loh buat mertua saya pendeta. Saya tuh nggak nyangka tiba-tiba dia fitnah saya, dia omongin saya nggak tahan gitu. Kok bisa gitu? Padahal dia orang Kristen loh pendeta. Dia aktif di gereja loh pendeta. Kok bisa gitu ya? Saya tuh padahal udah coba berbuat baik loh kepada ipar saya pendeta. Waktu dia nggak ada duit saya yang tolong pendeta. Waktu dia nggak ada kerjaan tuh kerjaan yang sekarang dia jalan itu saya masukin gitu pendeta. Tiba-tiba dia ngomongin saya, aduh saya pengen robek mulutnya. Saudaraku. Kadang-kala kita melakukan yang baik kepada banyak orang, betul? Tapi kadang-kala kita nggak tahan karena kita dikhianati, kita disakiti, kita dilukai. Tapi hari ini saya mau bilang jangan jemu berbuat baik. Karena waktu kita berbuat baik, ada tangan Tuhan yang pasti akan menyatakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah ini yang kita mau pelajari hari ini. Bukan kitab kita sama-sama. Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai ke 10 di bawah judul perikop saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mendatangkan kepahitan dalam hati kita, maka kamu yang rohani, sama-sama bilang sama saya yang takut Tuhan, saya yang kenal Yesus, saya yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh gregetan, bukan lemah lembut. Kadang-kala persoalannya kita keburu gregetan. Ya habis gimana pendeta? Saya udah coba tolong dia, saya udah coba buat yang baik, saya udah terlibat dalam pelayanan. Tiba-tiba orang pelayanan yang fitnah saya, orang pelayanan yang sakiti hati saya, orang pelayanan yang lukai saya. Ayat Alkitab tidak menjelaskan siapapun mereka. Tapi kalau kita dapati seorang melakukan pelanggaran, seorang melakukan hal yang menyakitkan, seorang melakukan hal-hal yang menyakitkan, seorang yang melakukan hal-hal yang mengkhianati kita, Alkitab bilang kita yang rohani, kita yang takut Tuhan, kita yang anak Tuhan Yesus harus memimpin mereka ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Sama-sama bilang sama saya roh yang lemah lembut. Kalau sudah setuju sama saya bilang tapi nggak gampang. Setuju? Siapa yang anggap itu gampang? Siapa yang setuju sama saya nggak gampang? Bilang sama sebelah saudara, walau nggak gampang tapi harus. Sama-sama bilang sama saya, walau nggak gampang tapi harus. Itu sebabnya Yesus berikan apa? Roh Kudus. Yang setuju sama saya katakan Roh Kudus yang memampukan saya. Ayo kita lihat selanjutnya. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan, supaya kamu jangan kecewa, jangan kamu mundur, jangan kamu kepahitan, jangan kamu tawar hati. Kamu tetap harus semangat. Yang setuju sama saya katakan saya harus tetap semangat. Ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan demikian kamu menjadi saksi Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, ia menyangka ia rohani, padahal dia sama sekali masih duniawi, ia sama sekali masih menjalankan
kepahitan hatinya itu, ia sebetulnya menipu dirinya sendiri. Ayat yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan orang lain. No. Kita kan kadang-kadang suka menilai orang lain. Oh, berarti orang itu nggak benar, pendeta. Orang itu nggak beres. Nah, Alkitab ajarkan kita diizinkan Tuhan melalui pencobaan supaya kita dapat menguji diri kita sendiri. Amin. Kalau saudara beli sepatu Adidas misalnya, atau saudara beli sepatu Nike misalnya, atau ibu-ibu beli tas Gucci misalnya, yang membedakan apakah dia asli atau KW adalah ketahanannya. Setuju? Tas Gucci sama Gucci ada H di tengah. Kan ada tas Gucci, ada tas Gucci, ada H-nya gitu. Modelnya bisa sama, tapi yang membedakan asli sama KW adalah apa? Ketahanannya. Sepatu Adidas yang KW, yang 150.000 dapat 2. Wih, murah ini sepatu Adidas, dapat 2. Baca baik-baik, itu bukan Adidas, Adidas. Bedanya waktu melewati jalan berbatu. Yang Adidas asli. Tahu Adidas kan? All day I dream about sport. Jadi kalau yang Adidas asli, lewati jalan yang berbatu, kaki kita tetap nyaman. Tapi kalau Adidas, jempolnya keluar. Mau berkata kepada dunia, hai dunia, bersukalah. Iman yang asli, mau ada tantangan bagaimanapun, kita tetap menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi iman yang masih ragu-ragu, dia punya prinsip, kalau orang baik sama saya buat baik sama orang itu. Tapi kalau dia nggak baik sama saya, oh dia belum kenal siapa saya. Makanya ayat ini bilang, supaya kita dapat apa? Menguji pekerjaan sendiri, supaya dapat jadi measurement buat kita. Sudahkah saya sungguh-sungguh dalam Tuhan? Buktinya saya disakiti, saya tak bisa tidur tenang. Ada banyak orang, kalau diberkati, dapat mujizat, oh tidurnya tenang. Tapi kalau diomongin orang, difitnah orang, oh nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Yesus melewati hal yang menyakitkan, naikkan doa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Sama-sama bilang sama saya, ujian adalah ukuran keimanan saya dengan Tuhan. Ayo lanjut. Maka ia boleh bermegah, ia boleh berbangga, bukan karena pencapaiannya, tapi karena apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya, dan bukan melihat keadaan orang lain. Kalau kita hanya sibuk mengukur orang lain, kita gampang kecewa. Kalau kita sibuk hanya mengukur orang lain, kita gampang sakit hati. Tapi kalau kita mengukur diri kita sendiri, makin hari kita makin berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab kata Alkitab, tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, orang yang makin bertumbuh dalam Tuhan, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajar itu. Artinya apa yang sudah kita terima, kita mau jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita tabur dalam kasih, kita menuai kasih. Kita tabur dalam sukacita, kita tuai dengan sukacita. Kita tabur dengan kerendahan hati, yang kita tuai kerendahan hati. Tapi kalau yang kita tabur kecewa, kepahitan, gregetan, emosi, amarah, itu juga yang akan kita tuai dalam hidup kita. Klik.
Selanjutnya ayat yang ke-8 dikatakan apa? Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dalam kekecewaan, dalam kepahitannya, dalam keamarahnya, ia akan menuai apa? Kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, menabur dengan kasih, menabur dengan sukacita, menabur dengan sorak-sorai, menabur dengan ketulusan, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Statementnya jelas. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh jemu berbuat baik. Sama-sama bilang, saya tidak boleh jemu berbuat baik. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik live chat saudara, saya tidak boleh jemu berbuat baik. Artinya kalau saya mau berbuat baik, setan coba halangi. Setan coba buat kepahitan. Setan coba buat sakit hati. Setan coba berbuat saya berpikir percuma. Percuma saya doa, buktinya nggak terjadi apa-apa. Percuma saya pelayanan, rupanya orang pelayanan yang menyakitkan hati saya. Percuma saya berkorban buat Tuhan. Karena artinya saya kemudian nggak melihat apa-apa. Tapi ayat ini bilang janganlah jemu berbuat baik. Karena perbuatan baik kita yang menilai bukan diri kita sendiri. Tapi Tuhan di sorga akan memperhitungkannya dengan kuasa kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena apabila sudah datang waktunya, sama-sama bilang sama saya sudah datang waktunya. Sama-sama bilang sama saya sudah datang waktunya. Sama-sama bilang sudah datang waktunya. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, kita tidak frustasi, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, sama-sama bilang sama saya sekarang masih ada kesempatan buat saya. Sama-sama bilang sekarang ada kesempatan buat saya. Marilah kita apa saudara? Berbuat baik pada semua orang. Sama-sama bilang berbuat baik pada semua orang. Mau orang itu nyakitin kita, mau orang itu mengecewakan kita, kita tetap berbuat baik. Ada catatan penting, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Alkitab tidak bilang hanya kepada orang-orang seiman. Alkitab tidak bilang hanya kepada orang-orang yang berbuat baik. Hanya kepada anak-anak Tuhan Yesus. Artinya ini bicara tentang prioritas. Kalau kita harus memilih, maka prioritas kita kepada orang yang seiman. Tapi bukan berarti karena orang itu tidak mengenal Tuhan, karena orang itu menyakiti hati kita, lalu kita tidak berbuat baik. Karena Alkitab bilang intinya sederhana, kita harus berbuat baik pada semua orang. Sama-sama bilang saya harus berbuat baik pada semua orang. Klik. Nah, awalnya saya ambil kesimpulan begini. Apa itu kebaikan? Di sini ada perbedaan. Definisi kebaikan buat orang dunia sama definisi kebaikan buat anak Tuhan. Orang dunia definisi kebaikan adalah melakukan segala yang menyenangkan buat dia. Jadi kalau ada orang merokok, lalu kita kasih rokok, maka itu kebaikan. Kalau orang judi, nggak punya duit, lalu kita pinjamkan duit, itu adalah kebaikan. Tetapi anak Tuhan tidak berbuat demikian. Karena anak Tuhan punya kesimpulan sendiri tentang kebaikan. Buat kita anak Tuhan, kebaikan berarti sikap seseorang yang meladani kehidupan Kristus dalam memperlakukan orang lain dalam kehidupan ini. Sehingga ketika orang itu mau merokok, lalu kita tahu merokok bukan sesuatu yang baik buat orang, lalu kita tidak memberikannya. Buat orang dunia jahat banget sih orang Kristen. Tapi kita tidak memberikan rokok. Tapi mungkin kita berikan sebungkus nasi padang buat dia. Karena kita mau melakukan yang baik buat semua orang. Ada orang selingkuh. Lalu kita tegur, kamu kan udah punya suami. Kamu kan sudah punya istri. Kamu kan anak Tuhan. Masa kamu selingkuh dengan orang, engkau akan dibenci orang. Tapi engkau melakukan perbuatan yang baik. Sama-sama bilang standarnya beda. Sehingga kebaikan buat orang dunia adalah melakukan segala sesuatu yang menyenangkan baginya.
Tapi kebaikan buat anak Tuhan, melakukan segala sesuatu yang memuliakan Kristus dan menjadi berkat buat orang lain. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya kemudian simpulkan begini. Klik. Salah satu persoalan serius di akhir zaman, orang Kristen mendapat pengajaran yang salah. Ada pengajaran yang berkata bahwa orang Kristen tidak berbuat baik karena kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Saya setuju bahwa kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Yang setuju sama saya katakan, saya tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan karena anugerah di dalam Kristus. Amin. Tapi bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Karena kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan karena Kristus sudah menyelamatkan kita. Tapi kita berbuat baik karena kita sudah begitu bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia menyelamatkan kita dalam anugerahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya saya catat di sini, klik. Pokoknya yang paling penting, pengajaran berkata, setia aja menjalankan hal rohani dan hanya berbuat baik pada orang seiman. Bagi saya, ini adalah pandangan yang keliru dan berbahaya. Kita menjadi orang-orang yang eksklusif gitu. Yang penting pokoknya kita melakukan hal yang rohani. Yang penting pokoknya kita hanya bergaul dengan orang yang seiman saja. Kan orang yang tidak seiman itu kafir. Orang yang tidak seiman itu kan nanti terbuang ke neraka. Aduh, kita nggak boleh dekat, najis. No. Tapi yang Alkitab jelaskan buat kita, kita harus berbuat baik pada semua orang. Amin. Sama-sama bilang saya harus berbuat baik pada semua orang. Nah, selanjutnya saya catat di sini, klik. Firman Tuhan bilang dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kalau Alkitab bilang jangan, artinya jangan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Sama-sama bilang sama saya, berbuat yang baik tidak akan pernah mengecewakan. Artinya, iblis mau coba membuat kita kecewa supaya kita tidak berbuat baik. Tapi waktu kita tetap berbuat baik, di ujung jalan kesetiaan selalu ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya ada catatan di sini, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sama-sama bilang, saya akan menuai kalau saya tidak putus asa di tengah jalan. Amin. Ayo lanjut. Nah, jadi anak Tuhan yang tidak berbuat baik, sebenarnya ada 3 persoalannya. Anak Tuhan yang tidak berbuat baik, buat saya, anak Tuhan yang suka ngomongin orang misalnya, anak Tuhan yang suka mulutnya kasar, anak Tuhan yang suka ngelawan suami, anak Tuhan yang suka nyakitin hati istrinya, anak Tuhan yang suka melawan orang tuanya, anak Tuhan yang tidak jadi berkat, anak Tuhan yang tidak membawa damai, anak Tuhan yang gampang tersinggung. Buat saya ada 3 persoalan. Yang pertama, perlu diragukan komitmen imannya. Sama-sama bilang sama saya, komitmen iman. Persoalan pertama apa? La ilaha illallah. Sepuasa juga rupanya. Yang pertama perlu diragukan apa? Sama-sama bilang komitmen iman. Yang kedua perlu diragukan apa? Sama-sama bilang sama saya, kedekatan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kedekatan dengan Tuhan. Karena orang kalau dekat sama Tuhan, yang dalam kerinduannya selalu mau jadi berkat buat banyak orang. Dan yang ketiga yang perlu kita ragukan apa? Pemahamannya akan firman Tuhan. Karena Alkitab bilang kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi sekali lagi saya ulangi, anak Tuhan yang tidak berbuat baik, anak Tuhan yang suka bohong misalnya, anak Tuhan yang suka nyakitin orang misalnya, anak Tuhan yang suka nipu orang misalnya, anak Tuhan yang kasar, suka maki orang, suka fitnah orang. Maka yang pertama yang perlu diragukan apa? Sama-sama bilang keberadaan iman. Sama-sama bilang keberadaan iman. Yang kedua apa? Sama-sama bilang sama saya, kedekatan akan Tuhan. Yang ketiga apa? Saya dari bulan lalu udah bilang minum ginkgo biloba. Apa saudara yang pertama? Komitmen iman. Yang kedua apa? Kedekatan pada Tuhan. Yang ketiga apa? Pemahaman akan firman Tuhan. Waktu kita tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi anak Tuhan yang tidak berbuat baik sebenarnya perlu diragukan
keberadaan keimanannya, kedekatan pada Tuhan, serta pemahamannya akan firman Tuhan. Klik. Nah, saya catat di sini. Pertanyaan saya sekarang. Ada nggak orang yang bukan Kristen berbuat baik? Kalau kita mau jujur, banyak. Sama-sama bilang sama saya apa? Banyak. Bahkan kadangkala yang mendatangkan kebingungan orang-orang dunia hari-hari ini, karena pengajarannya keliru tadi, orang Kristen gak perlu berbuat baik. Toh kita bukan diselamatkan karena perbuatan baik. Akhirnya yang terjadi, ada banyak orang mengambil kesimpulan kadang-kala lebih baik orang dunia daripada orang Kristen. Saya bergaul sama teman-teman saya, pendeta gak diomongin. Tapi saya kumpul sama orang-orang Kristen malah dihakimi, malah diomongin. Saya sakit hati, pendeta saya mending keluar dari gereja kalau begini. Sehingga banyak kelompok hari-hari ini menamakan dirinya agnostik. Apa itu agnostik? Orang-orang yang selalu berkata, percuma beribadah, percuma percaya Tuhan, yang penting kita hidup baik. Karena banyak anak Tuhan juga hidupnya suka menghakimi orang. Ada banyak anak Tuhan juga orang percaya Tuhan, justru nyakitin hati orang, justru ngafirin orang, sesat-sesatin orang, selalu memfitnah orang lain. Hari ini saya mau bilang buat saudara, kalau kita mau jujur, ada banyak orang yang di akhir zaman ini sedang mempropagandakan, mari kita jadi orang baik, mari kita nggak ada berurusan dengan Tuhan. Tapi izinkan saya menjelaskan. Banyak orang baik punya 3 alasan. Yang pertama, karena ingin masuk surga. Oh, kita harus berbuat baik supaya kita masuk surga. Atau supaya when we reborn, kalau kita dilahirkan kembali, kita nggak jadi tokek. Kalau kita dilahirkan kembali, kita nggak jadi cacing tanah gitu. Kan ada orang yang percaya bahwa kita akan dilahirkan kembali. Tapi kalau kita buat jahat, kita lahir kembali, nanti kita jadi kecoa. Tapi kalau kita berbuat baik, kita masuk surga. Dan kalaupun kita nggak masuk surga, kita dilahirkan kembali jadi sultan, jadi bangsawan. Betul dia berbuat baik, dan untuk perbuatan baiknya pasti Tuhan berkati. Tetapi persoalannya, perbuatan yang memang baik, tapi motivasinya keliru. Motivasinya self-centered. Motivasinya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Artinya kalau dia tolong orang buta, dia nggak peduli orang buta, yang penting gua masuk surga dan nggak lahir sebagai tokek. Jelas sampai di sini? Yang kedua, kenapa orang berbuat baik? Karena ingin mendapat karma baik. Kalau saya tolong orang tua miskin, nanti kalau satu saat saya jadi tua dan saya miskin, pasti ada yang tolong saya. Kalau saya tolong anak terlantar, kalau satu saat anak saya nanti terlantar, pasti ada yang tolong. Jadi kembali perbuatan baik yang diberkati oleh Tuhan, tapi motivasinya adalah diri sendiri. Yang ketiga, ada orang baik yang karena ingin mendapat status atau pujian sebagai orang baik. Saya mau buat baik supaya dimanapun saya ada, wah dia orang baik, dia dikenal sebagai orang baik. Perbuatan baiknya diberkati Tuhan, tapi motivasinya hanya diri sendiri. Ada yang bilang, wah itu jahat. Buat saya masih tetap berbuat baik lebih baik daripada orang yang berbuat jahat dalam hidupnya. Jelas sampai di sini? Nah, apa perbedaannya? Klik. Semuanya ini Tuhan tidak berkenan. Kenapa Tuhan tidak berkenan? Bukan perbuatan baiknya yang Tuhan tidak berkenan, namun apa? Motivasinya. Perbuatan baiknya diberkati oleh Tuhan. Jangan salah. Tuhan bukan Allah yang, wow nggak bisa motivasi. Walaupun motivasinya keliru, tapi perbuatannya tetap baik. Klik. Nah, saya coba simpulkan. Apa perbedaannya dengan anak Tuhan Yesus? Anak-anak Tuhan Yesus berbuat baik mulai dari hati yang bersih. Sama-sama bilang hati saya harus bersih. Sama-sama bilang hati saya harus bersih. Karena Alkitab bilang bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan lihat hati.
Saudara-saudara yang di rumah, ketik di live chat saudara, Tuhan melihat hati. Kita mulai dari sini dulu. Tuhan melihat hati. Klik. Yang pertama saya pelajari, kenapa kita berbuat baik? Karena kita nggak tahan akan kebaikan Tuhan. Mau saya ujungnya masuk surga, tidak masuk surga, itu Tuhan sudah jamin buat saya. Tapi saya nggak tahan Tuhan itu baik. Itu sebabnya Daud berkata, dengan apakah ku balas segala kebaikan Tuhan kepada hidup kita? Kenapa kita berbuat baik? Karena kita nggak tahan, hari demi hari Tuhan menyatakan kebaikannya buat kita. Sehingga kita hanya akan berkata, Tuhan, tidak mungkin aku berbuat jahat setelah Tuhan melakukan yang baik. Kenapa wanita itu menangis di kaki Yesus dan membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya? Karena Yesus menjelaskan dosanya yang banyak sudah diampuni. Karena itu dia berbuat yang baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah kita hidup karena kebaikan Tuhan? Siapa yang setuju kita hidup karena kebaikan Tuhan? Sama-sama bilang, saya hidup karena kebaikan Tuhan. Karena kita hidup dengan kebaikan Tuhan, biarlah lewat kita orang lain dapat mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Katakan amin. Yang kedua saya pelajari, kenapa anak Tuhan berbuat baik? Karena di hatinya sudah ada kasih yang selalu mendorong dan menggerakkan dia untuk berbuat baik. Karena di hati kita ada kasih. Sama-sama bilang sama saya, di hati saya ada kasih. Orang dunia di hatinya hanya ada perhitungan. Kalau kamu buat baik sama saya akan buat baik sama kamu. Tapi kalau kamu gak buat baik sama saya, kamu belum kenal siapa saya. Tapi anak Tuhan berbuat baik. Ada kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengajarkan manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kenapa anak-anak Tuhan Yesus berbuat baik? Karena memiliki pengertian dan pemahaman serta ketaatan akan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, berdoalah bagi musuhmu dan mohonlah berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Ini bukan persoalan saya bisa atau tidak bisa. Ini persoalan saya mau taat atau tidak mau taat. Yang setuju sama saya bilang, saya mau taat. Ibu, Alkitab saya bilang, istri tunduklah kepada suamimu. Ini bukan soal bisa tidak bisa, ini soal taat atau tidak taat. Alkitab bilang, suami kasihlah istrimu. Beranilah berkorban seperti Kristus berkorban bagi jemaatnya. Jangan bilang, tapi istri saya cerewet pendeta, tapi istri saya... Ini bukan soal bisa atau tidak bisa, ini soal taat. Alkitab berkata, ya anak-anak, tunduklah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ini bukan soal bisa tidak bisa, ini soal taat atau tidak taat. Alkitab bilang, hai orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Tapi anak-anak saya ngecewain saya pendeta. Loh, persoalannya bukan bisa tidak bisa, ini soal taat. Yang setuju sama saya katakan, saya mau taat. Dan kalau orang taat akan firman Tuhan, dimanapun dia berada, dia akan melakukan yang baik. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Anak-anak Tuhan Yesus berbuat baik bukan karena ingin masuk surga, bukan karena ingin mendapat karma baik, bukan karena ingin dipuji. Tapi yang pertama, karena tidak tahan akan kebaikan Tuhan. Yang kedua, karena memiliki kasih dalam hatinya yang selalu terdorong, tergerak untuk berbuat baik. Yang ketiga, karena memiliki pengertian, ketaatan, pemahaman akan firman Tuhan. Dan yang keempat, karena segala yang jahat sudah dibersihkan dari hati kita. Amin. Kalau botol ini saya angkat, lalu saya kocok sekeras-kerasnya, lalu saya banting, saya angkat, saya kocok sekeras-kerasnya, lalu saya diamkan, maka airnya tetap bersih. Setuju? Kenapa airnya tetap bersih? Karena memang tidak ada kekotoran dalam botol ini. Tetapi kalau di dalamnya ada kekotoran, saya diamkan selama 1 jam, air itu kelihatan bersih. Tapi waktu saya kocok dan saya banting, maka air itu akan menjadi keruh. Karena semua yang kotor akan naik. Setuju sampai di sini? Itu sebabnya kadangkala kita diuji. Itu sebabnya kadangkala kita menghadapi hal-hal yang mengecewakan dan hal-hal yang menyakitkan. Tujuannya bukan supaya Tuhan tahu. Karena Tuhan pasti tahu. Yang setuju sama saya katakan, Tuhan pasti tahu. Tapi tujuannya supaya saya tahu. Kalau disakiti bagaimanapun, saya tetap mengucap syukur.
Kalau disakiti bagaimanapun saya tetap beriman kepada Tuhan. Disakiti bagaimanapun saya tidak membalas, saya tetap berbuat baik. Artinya segala yang jahat sudah hilang dalam hidup saya. Karena hanya kemuliaan Tuhan yang nyata. Karena berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya berdoa sebagai gembala. Buat setiap jemaat yang oleh Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Baik saudara di gereja maupun saudara di rumah. Doa saya. Supaya apapun yang terjadi kita tetap berbuat baik. Karena segala yang jahat sudah diangkat. Disalibkan bersama dengan Kristus. Katakan amin. Dan yang kelima saya pelajari. Kenapa anak Tuhan Yesus berbuat baik? Karena kita hanya ingin rindu menjadi saksi Tuhan. Alkitab berkata, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan sudah selamatkan kita karena anugerah. Siapa yang percaya dia sudah diselamatkan karena anugerah? Sama-sama bilang, saya sudah diselamatkan karena anugerah. Saya rindu lewat hidup saya orang lain mengalami kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya simpulkan demikian. Apa konsep perjanjian baru tentang perbuatan baik? Klik. Yang pertama dalam konsep perjanjian baru, perbuatan baik bernama agathos. Agathos berasal dari kata agape. Apa itu agape? Agape, the love that God give in our heart, atau kasih Allah. Apa itu agathos? Perbuatan baik pada dasarnya adalah kasih agape. Kita berbuat baik bukan hitung-hitungan. Kita berbuat baik bukan untung rugi. Kita berbuat baik bukan apa yang saya terima sehingga saya berbuat baik. Apa yang saya terima sehingga saya harus melayani. Apa yang saya terima sehingga saya harus mengalah. Apa yang saya terima sehingga saya harus sabar. Tapi kasih Allah memberikan kekuatan buat saya. Coba pelajari ayat ini. Ayat ini bilang Matius pasal 5 ayat 45. Supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Sama-sama bilang saya anak Bapa di sorga. Sebab ia membuat matahari terbit atas orang jahat dan orang baik. Dan menurunkan hujan antara orang benar dan orang tidak benar. Jadi agathos, kasih Allah itu. Dia melakukan hal-hal yang baik. Bukan hanya buat orang yang menyembahnya. Makanya kenapa kita harus berbuat baik kepada semua orang? Karena agathos. Yesus waktu dimaki, Yesus waktu dihina, Yesus waktu dilukai di kayu salib, doanya, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Yesus tidak berdoa, Tuhan kirim petir sabar menyambar biar mati kering berdiri di sana. Kayak kita gitu. Kalau diomongin orang, Tuhan hajar mulutnya biar miring, Tuhan, biar dia sadar. Anak Tuhan menaikkan doa yang baik. Amin. Engkau dikutuk, engkau tetap memberkati. Engkau dicurangi, engkau tetap memberkati. Engkau dihianati, engkau tetap memberkati. Karena di hati kita hanya ada berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Yang kedua, lihat selanjutnya, klik. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan agathos, berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Walaupun kadang-kadang udah dipinjam gak dikembaliin, biarin. Karena anak Tuhan kalau dia meminjamkan sesuatu dia sudah rela. Kalau tidak rela jangan pinjamkan dulu. Orang minjem sama saudara misalnya 500 ribu. Kalau engkau rela itu tidak dikembalikan, pinjamin. Kalau engkau tidak rela, engkau cuma rela 100 ribu, bilang sama dia, saya gak punya 500 ribu. Saya punya 100 ribu, tapi ini saya berikan kepada kamu. Jangan hanya karena minjem lama-lama jadi berkelahi, saudara-saudara. Setuju? Setuju? Tapi anak Tuhan kata Alkitab tidak meminjam, tapi memberi pinjaman. Tetapi kalau ada teman sudah minjam, jangan pernah harapkan kembali. Karena ada banyak persahabatan akhirnya jadi kekacauan hanya karena minjem gak dikembaliin. Tapi Alkitab bilang apa? Kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang, kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi. Karena ia baik terhadap orang-orang yang tidak berterima kasih dan jahat. Kebaikan bukan akibat dari orang berbuat kepada kita. Tapi kebaikan adalah ciri anak-anak Tuhan Yesus. Yang setuju katakan yes. Selanjutnya, klik.
Istilah yang kedua tentang kebaikan dalam Perjanjian Baru adalah kalos. Apa itu kalos? Kalos adalah perbuatan baik yang berguna dan bermanfaat didasari pada keluhuran hati. Jadi kita berbuat baik bukan apa yang menguntungkan, tapi apa yang berguna dan bermanfaat. Karena kita bilang segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu membangun. Dan bisa berguna dan bermanfaat kalau ada apa? Keluhuran hati. Coba lihat ayat ini. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Siapa yang ingin mencintai hidup, siapa yang ingin melihat hari-hari baik, artinya ingin berguna, ingin bermanfaat, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap yang menipu. Ia harus menjauhkan diri dari yang jahat dan kalos melakukan yang baik, mencari damai dan mengejarnya. Jadi damai bukan sesuatu yang disediakan buat kita. Kalau orang ngomongin kita lalu kita doakan, damai enggak? Enggak. Kalau ada orang yang pernah kita tolong, tiba-tiba nusuk kita dari belakang, damai enggak? Enggak. Tapi Alkitab bilang kejar. Artinya kalaupun hati kita enggak damai, kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan, kita ucapkan berkat, dan kita yakini Tuhan merubah kutuk menjadi berkat dan menyatakan anugerahnya dasar dan luar biasa. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa? Agatos, perbuatan baik yang dasarnya kasih. Agape. 2 kalos, perbuatan baik yang berguna bermanfaat didasari pada keluhuran hati. Yang ketiga, dikaiosne, yaitu perbuatan baik yang berdasar pada kebenaran serta keadilan. Jadi kalau itu benar, itu adil. Belum tentu semua orang setuju, belum tentu semua orang suka, belum tentu semua orang akan memuji saudara, tapi kita tetap pada kebenaran, keadilan, karena itu baik. Amin. Coba lihat ayat ini. Klik. Berbahagialah orang yang apa? Lapar dan haus akan jabatan. No. Lapar dan haus akan kekayaan. Lapar dan haus akan pujian. Kan sekarang yang kita jumpai itu kan. Orang-orang yang lapar dan haus akan keuntungan, kekayaan, pujian, kehormatan. Tapi kita tetap lapar dan haus akan kebenaran. Walaupun kita harus rugi. Tapi kalau itu benar, selalu saya bilang, rugi dalam kebenaran selalu keuntungan lebih daripada keuntungan karena ketidakbenaran. Amin. Karena mereka akan dipuaskan. Kalau orang ngomongin kita lalu kita mendoakan, awalnya nggak enak, tapi kita lapar dan haus akan kebenaran. Orang dunia menghalalkan segala cara, kita menolak. Awalnya kita dikucilkan, tapi kita dipuaskan. Klik selanjutnya, Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang dapat dilihat dari apa? Ciptaannya, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Artinya orang-orang yang menghalalkan segala cara, orang-orang yang hanya mencari keuntungan dan kenyamanan, bisa penuh dengan alasan. Sementara orang-orang yang hidup dalam kebenaran bisa coba dipojokkan. Tetapi harinya akan tiba, kebenaran akan membenarkan kebenaran itu sendiri. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran akan membenarkan kebenaran itu sendiri. Amin. Saudara-saudara yang di rumah, ketik dalam chat saudara, kebenaran akan membenarkan saudara sendiri. Karena kebenaran akan membenarkan kebenaran. Artinya waktu kita hidup dalam kebenaran, ada orang bisa memfitnah, ada orang bisa mencurangi, ada orang bisa coba nusuk dari belakang, ada orang bisa merekayasakan. Tapi harinya akan tiba, kebenaran akan membenarkan kebenaran. Sama-sama bilang, saya memilih kebenaran. Walaupun kebenaran itu berat, tapi kebenaran tidak pernah mengecewakan. Karena kebenaran akan diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib. Katakan amin. Selanjutnya, klik. Yang keempat sekarang, yaitu apa? Krestetes. Apa itu krestetes? Artinya perbuatan baik yang didasari pada
kesabaran dan kemurahan hati. Kadangkala tidak bisa kita berbuat baik kalau kita tidak sabar. Dan selalu saya bilang, pelajaran yang paling sulit, pelajaran yang tidak pernah lulus dalam iman Kristen, yaitu sabar. Bukan berarti kalau sudah pernah sabar, sudah tidak akan pernah gregetan. Kadangkala di satu sisi sudah pernah sabar, tapi di sisi yang lain sudah diuji lagi dengan kesabaran. Tapi selalu dalam hidup saya punya prinsip, sabarlah perbuatan yang baik. Sabar tidak pernah menuntun kita pada kebodohan. Ada banyak orang bilang, lu jangan cuma sabar aja, lu lama-lama diinjak orang. Tapi yang saya mau bilang, selama kita sabar, selalu ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Coba lihat ayat ini, klik. Efesus 4 ayat 32, tetapi menjadi baik hati satu sama lain dan berbelas kasihan sama seperti Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita cuma ingat sederhana. Kalau kita mau gregetan, kita mau emosi, kita mau marah, ya saya juga diampuni Tuhan. Makanya doa Bapa kami berbunyi apa? Bapa ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah. Dan kenapa kita mengampuni orang yang bersalah? Karena kita pun sudah diampuni. Makanya dalam hidup ini belajar sabar. Saya percaya orang-orang sabar akan mengalami banyak kemenangan besar. 2025 ini, saya percaya akan ada promosi Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Saya tidak akan putus-putusnya bilang 2025 akan ada banyak promosi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tapi boleh gak sebagai gembala saya mengetuk hati saudara? Suami-suami lebih sabar. Nggak ada amin, nggak apa-apa, tapi saya ulangi sekali lagi. Suami-suami lebih sabar, istri-istri lebih sabar, anak-anak muda lebih sabar, pengusaha-pengusaha lebih sabar, karyawan-karyawan lebih sabar. Karena zaman sekarang, kalau nggak sabar, darah tinggi kita saudara. Di jalan, di pasar, di mall, dimanapun saudara, di tengah keluarga, selalu ada pancingan-pancingan untuk tidak sabar. Dalam hidup saya percaya hanya orang hebat yang bisa sabar. Dan waktu kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, kita dimampukan sabar. Dan di balik kesabaran ada tindakan-tindakan yang berkenan Tuhan sediakan. Katakan amin, haleluya. Yang kelima, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Berarti konsep perjanjian baru tentang perbuatan baik. Yang pertama agatos, yang kedua kalos, yang ketiga dikayasone, yang keempat krestotes, dan yang kelima esubeia. Apa itu esubeia? Perbuatan baik yang berdasar pada ketaatan dan penghormatan pada Tuhan. Kenapa kita berbuat baik? Bukan karena saya menerima yang baik. Kenapa saya berbuat baik? Karena saya tahu itulah kehendak Tuhan. Sama-sama bilang, kalau saya pandang Tuhan, Tuhan akan memberi damai sejahtera di hidup saya. Kenapa banyak orang mau berbuat baik tapi gregetan? Aduh pendeta, orang udah nyakitin saya tuh, saya mesti sabar. Lama-lama saya makan hati. Pendeta, gak usah makan hati, tetap makan nasi saudara. Kalau kita pandang Tuhan, orang bingung sendiri, kok lu bisa yang ngadepin semua? Karena Tuhan kekuatan kita. Yang setuju sama saya bilang, Tuhan kekuatan saya. Sama-sama bilang, Tuhan kekuatan saya. Sebagai gembala, saya gak mau lihat jemaat yang olehnya Tuhan percayakan terus saya gembalakan stres. Tapi saya mau sudah jalani 2025 dengan semangat yang membara. Makanya sebagai penutup, ayat ini saya mau sampaikan buat saudara. Klik 1 Timotius 2 ayat 2. Supaya kita dapat hidup dengan tenang dan damai dalam segala kesalehan dan kehormatan. Eusebia. Artinya waktu kita pandang Tuhan, bukan berarti kita nggak melewati hal-hal yang menyakitkan, tapi selalu ada tenang, selalu ada kedamaian, karena Dia kekuatan kita dalam segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya